3 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara di sekolah tempat mengajar saya, yaitu SMN Tugu Utara 22, Koja, Jakarta Utara. Berikut ini uji kinerja secara daring saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Nah, sekarang kita lanjut belajar lagi ya, Nay ya. Nah, sebelum kita belajar, pimpin doa dulu ya. Ya, Al-Ghifari pimpin doanya. Yang lainnya sikap berdoa semuanya ya. Al-Ghifari. Ya, Bu. Yuk, pimpin doa yuk. Mari teman-teman kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Tunggu sebentar dulu ya, Nak. Bu Guru buka share screen-nya. Ya. Udah kebuka belum? Udah, Bu. Udah kelihatan ya? Udah, Bu. Nah, kalau sudah Udah. lihat, kita lanjut ya, Nak ya. Udah, Bu. Nah, kita akan belajar 4 berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Nah, di sini berdoa. Tadi kan kita udah berdoa ya. Fari. Sekarang kita lanjut lagi ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk kita ikutin semuanya ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.
lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Mirel, coba bisa dibacakan tujuan pembelajarannya. Oke, Bu. Setelah melihat tayangan video animasi, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam kehidupan sehari-hari dengan detail. Setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan profesi pekerjaan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini membatasi penggunaan sumber daya alam. Terus contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dan mengelompokkan profesi pekerjaan. Kita lanjut ya, Nak. Nah, di sini ada pertanyaan. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat pensil? Kalian memiliki pensil semua kan ya? Nah, mari kita cari tahu terbuat dari apakah pensil. Ada yang udah bisa, ada yang udah tahu? Kayu. Kayu itu untuk membungkus pensilnya, tapi isi pensilnya itu dari apa, Nak? Kayu. Nah, kita cari tahu ya. Kita tonton videonya sama-sama. Nah, untuk simak video tentang cara pembuatan pensil dan cara pembatasan penggunaan sumber daya alam. Kita simak sama-sama ya. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Kamu berpikir bagi pekerja pembuat. Awalnya adalah sebuah alat yang terbuat dari murni yang berasal. Sayangnya, grafit ini cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan pipih serta dibungkus kayu. Kayu yang telah buatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berikut ini proses pembuatan pensil. Nah, perhatikan di situ ada proses pembuatan pensil. Tadi bahan-bahan pensil itu ada 3, terdiri dari kayu sebagai pelapis, terus apa lagi? Grafit dan tanah liat sebagai untuk membuat isi dari pensil tersebut. Lihat ya videonya ya. Berdasarkan cerita tersebut,
Ya, proses pembuatan pensil kita buat kolom hasilnya seperti ini. Tema 4, bagian Tanah liat. terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak. Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Selanjutnya, adik-adik diminta memberikan saran agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Berikut ini contoh sarannya, nanti adik-adik bisa melengkapi lagi. Untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Dengan rajin menggunakan rautan juga mengurangi resiko patah pada saat meraut pensil. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan manusia. Ya, untuk gambar yang pertama yang paling atas, pekerjaannya adalah tukang kayu. Kemudian, barang yang dihasilkan meliputi meja, kursi, dan perabotan rumah lainnya. Bahan asal benda yaitu kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan, ya termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu gambar pekerjaan yang kedua adalah pemerah susu. Barang yang dihasilkan tentunya susu. Buahan. Barang yang dihasilkan yaitu ikan. Alam yang digunakan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, tadi contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita udah bersama-sama menyaksikan video dan melihat gambarnya. Setelah ini kita membuat diskusi ya, Naya. Nah, itu kan udah jelas ya. Tadi jawabannya kalian kan nggak tahu. Ternyata pensil itu terbuat dari 3 bahan sumber alam. Yang pertama ada apa saja? Kayu. Terus Tanah liat. grafit, Tanah liat. tanah liat. Pinter. Nah, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apa jadinya penyebabnya? Akibat dari Persediaannya akan cepat habis. ya, pinter, persediaannya akan cepat habis. Nah, sini harus dilakukan penanaman kembali. PowerPoint-nya kebuka nggak, sayang? Gambarnya? Enggak, Bu. Yang pertama Dulu bentar ya. meja, kursi, dan perabotan lainnya. Udah bikin. Udah. Nah, udah ya kelihatan ya? Kayla baca Neng itu, Neng. Ya, Bu. Kayla baca dulu. Ya, Bu. Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Ya, Kayla.
Yang ada di layar, ada nggak, nampak nggak di layarnya? Nampak. Ya, coba baca dulu. Baca. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Nah, jadi di situ sudah jelas ya, barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Nah, barang itu dibagi menjadi dua, yaitu yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Lanjut ya. Nah, kita lanjut. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak dimanfaatkan. Kotak di sini kalian diminta untuk mengisi. Yang pertama, barang yang dihasilkan. Kedua, bahan asal benda. Ketiga, jenis sumber daya alam yang digunakan. Coba sekarang kita sama-sama dulu. Yang pertama, nomor 1. Nomor 1 itu ada apa? Ada gambar apa? Meja, kursi, Ya, pengrajin kayu. Jadi barang yang dihasilkan meja, kursi, dan perabotan lainnya. Benda asal bahan asal benda dari mana? Kayu. Dari kayu. Terus jenis sumber daya alamnya yang dapat diperbaharui. Yang dapat. Lanjut nomor 2. Itu gambar apa? Susu. Iya, susu. Hewan. Nomor 2 susu. Iya, Hewan. bahan asal bendanya apa? Hewan. Terus jadi sumber daya alamnya SDA dapat diperbarui. Iya, pintar. Dapat diperbarui. Yang nomor 3 ada gambar apa? Batu bara. Ya, pintar. Batu bara. Bahannya dari tumbuhan. Sumber alamnya adalah anak-anak menonton Iya, Bu. video, marilah berdiskusi dengan kelompok kerja kecil. Nah, jadi kita berdiskusi dengan kelompok kecil. Nanti kalian diskusi di kelompoknya ya. Selanjutnya, di sini soal untuk diskusi kelompoknya. Soal untuk diskusi kelompoknya ada 3 soal. Nanti kalian kerjakan. Setelah diskusi, nah sini ada soal di Google Form. Ayo, Devin baca dulu. Devin, soalnya Devin. Berikut ini pelajaran yang menghasilkan barang kecuali. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang kecuali apa? Dokter. Iya, karena kan kecuali, kalau kecuali berarti yang bukan. Nanti kalian kerjakan soalnya di link ini yang Bu Guru ya. Nanti Bu Guru kirim melalui WA group. Oke? Nah, sekarang kita kesimpulan.
Coba Al-Ghifari baca dulu kesimpulannya pada hari ini. Ada apa saja Al-Ghifari? Sumber daya alam yang dapat digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit, dan tanah liat Sebagai isi pensil. sebagai isi pensil. Terus? Dua barang-barang yang menghasilkan suatu pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang menggunakan sumber daya alam di Indonesia. 3. Sumber daya alam merupakan kekayaan yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. 4. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya pada pekerjaan peternak, perajin kayu, penebang, petani, dan nelayan. Nah, jadi 4 kesimpulannya itu sumber daya alam dapat digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapisnya. Jadi sebagai pelindung pensil. Tapi isi pensilnya itu grafit dan tanah liat. Selanjutnya, nah banyak di antara sumber daya alam itu yang digunakan oleh manusia. Nah, sumber daya alam itu diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Nah, jadi seperti itu ya, Nak. Pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya ada umpan balik dan motivasi untuk pelajaran selanjutnya. Baca dulu yuk. Ya, agar sumber daya alam tidak cepat habis, maka kita harus menghematnya. Nah, jadi kita harus menghemat sumber daya alam tersebut. Terus untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang pekerjaan yang termasuk ke dalam sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi untuk pelajaran berikutnya yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Apa ada yang ingin ditanyakan, Nak? Nah, udah cukup ya? Oh iya, terima kasih. Berarti nanti kamu kirimkan tugasnya melalui WA grup ya, Nak ya. Nah, pembelajaran kita selesai. Waktunya berdoa. Yuk Al-Ghifari pimpin doanya dalam keadaan siap. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam hati berdoa dimulai. Kita berdoa selesai. Ya, terima kasih Al-Ghifari dan terima kasih teman-teman yang lain. Ya. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jaga terus kesehatan. Tetap terapkan protokol kesehatan agar kita bisa kembali normal. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.